89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif sahabat Multatuli. Seperti biasa yang sudah Nabi sampaikan di pagi hari tadi, kita bakal kedatangan tamu dan talk show digelar di jam 10 Teng ya. Dan pastinya selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Multatuli. Kita berharap bahwa bencana tidak pernah terjadi di wilayah tempat tinggal kita ya. Tetapi kita juga tahu bahwa bencana merupakan sesuatu yang tidak selalu bisa kita prediksi kapan datangnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali resikonya, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Nah, Kabupaten Lebak sendiri ini memiliki karakteristik geografis dan juga geologis yang membuat wilayah kita memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, lahan, gempa bumi, tsunami, hingga ancaman lainnya. Bagaimana sebenarnya kondisi kebencanaan di Kabupaten Lebak saat ini? Bencana apa yang paling perlu kita waspadai? Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi berbagai ancaman tersebut? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar Lebak ini benar-benar menjadi daerah yang tangguh menghadapi bencana. Untuk membahasnya kita sudah hadir bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta SPD MPD. Selamat datang di Radio Multatuli FM, Pak. Selamat pagi, salam tangguh dari BPBD Lebak. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, sahabat Multatuli, Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, bagaimana penanganan bencana, mungkin kita mulai dari kondisi Kabupaten Lebak itu sendiri ya. Kalau kita melihat karakteristik wilayah Lebak, ini sebenarnya apa yang membuat Kabupaten Lebak memiliki cukup banyak potensi ancaman bencana, Pak? Terima kasih, sahabat Multatuli FM yang saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lebak ini merupakan di Banten ini supermarketnya bencana ya. Jadi semua jenis bencana di Lebak ini ada. Ya? Tadi sudah disampaikan dari mulai banjir, kemudian kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kemudian termasuk ya kegagalan teknologi juga. Nah, tsunami ini kita punya ada beberapa kecamatan di selatan, dan memang Lebak Selatan ini kan kita berada di pecahan lempeng Megatras ya. Megatras gitu. Sehingga potensi tsunami itu sangat tinggi di Lebak itu. Ya, oleh karena itu tadi udah disampaikan, masyarakat diimbau untuk sesuai dengan tagline kita ya, BPBD, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk selalu siap, waspada, dan tanggap sehingga Lebak tangguh menghadapi bencana, dan tentu ini merupakan bagian dari rasa aman yang harus dimiliki oleh masyarakat. Oke. Dari sumber informasi nih, Pak, yang disampaikan BPBD, ada sejumlah ancaman seperti banjir bandang, cuaca ekstrim, terus gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari berbagai ancaman tersebut, Pak, nih, mana yang saat ini paling perlu menjadi perhatian masyarakat Lebak, Pak? Yang perlu menjadi perhatian masyarakat Lebak itu, hari ini kita sedang menghadapi kekeringan ya. Kekeringan, oke. Yang menurut BMKG ini akan puncaknya itu terjadi di bulan Agustus dan bulan September. Jadi kita akan menghadapi musim kekeringan ini cukup panjang. Ya. Nah, selain dari musim kekeringan yang hari ini kita rasakan, banjir, longsor, cuaca ekstrim, ya, kemudian kebakaran gedung dan pemukiman, termasuk kebakaran lahan dan hutan, ini
potensi yang cukup tinggi ya di Kabupaten Lebak ini, karena berdasarkan data yang kami miliki di tahun 2025 saja ini ada 294 kejadian, dan dominasinya ini oleh cuaca ekstrim dan tanah longsor serta banjir ya. Setelah itu ada gempa bumi. Selanjutnya di tahun 2006 sampai dengan hari ini ya, hari Jumat ini kejadian tanah longsor ini ada 99 kali kejadian. 99 kali kejadian. 99 kali kejadian ini baru bulan Agustus ya. Banjir ada 44, cuaca ekstrim 91, kemudian kekeringan, kemudian ada juga kebakaran gedung. Kita kebakaran rumah penduduk saja, karena memang luas Kabupaten Lebak ini lumayan cukup luas, ini hampir setiap hari ada kejadian. Hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari ada kejadian. Kalau tidak rumah penduduk juga ada kebakaran lahan dan lain-lainnya. Gitu. Jadi jelas prosentasenya itu tanah longsor yang berdampak terhadap pergerakan tanah, kemudian banjir, kemudian cuaca ekstrim ya kayak angin puting beliung misalnya kan, kemudian ya keringan. Ini yang potensinya cukup tinggi, di samping memang yang tidak boleh kita abai juga terhadap gelombang laut dan tsunami ya. Tsunami ya. Oke. Nah, wilayah utara Lebak ini Pak disebut memiliki karakteristik dataran sedimen yang cukup rentan terhadap banjir dan genangan. Sementara wilayah selatan ini merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan yang lebih rawan longsor. Seberapa penting Pak masyarakat memahami karakteristik wilayah tempat tinggalnya masing-masing, Pak? Ya, ini yang pada kesempatan ini saya juga ikut menguatkan ya kepada masyarakat Kabupaten Lebak khususnya, agar kita sama-sama memahami karakteristik tempat kita tinggal ya, karena sebetulnya kan kalau informasi dari BMKG misalnya kan secara ilmiah ini kan hanya datang sewaktu-waktu. Justru pemberitahuan yang selalu update itu bagaimana kondisi alam yang ada di itu kan pasti diketahui oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya kalau ada di laut ya, pastikan kapan gelombang tinggi itu muncul, kemudian surut lautnya itu muncul kapan dan lain-lain. Ini yang harus dipahami, yang harus benar-benar harus benar-benar ya bersatulah. Itu kalau yang ada di pegunungan tentu kita harus ya bersahabat dengan alam ya. Kemudian kalau yang di pesisir juga sama, kita harus bersahabat dengan alam, dan yang paling penting juga kita harus memperlakukan alam itu sebagai makhluk Tuhan sama-sama dengan kita, dengan manusia, dan tidak boleh kita juga ya semena-mena memperlakukan alam itu ya. Artinya kapan kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sana gitu. Jangan kita ya memperlakukan hal-hal yang kurang baik lah gitu, karena sama alam juga ketika diperlakukan baik oleh kita, dia juga akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik lagi kepada kita gitu. Oke. BPBD pastinya juga ini memiliki peta resiko bencana Kabupaten Lebak ya Pak ya. Nah, dengan kategori resiko tinggi, sedang, dan juga rendah. Kira-kira masyarakat bisa mengetahui wilayahnya masuk kategori yang mana Pak, dan juga bagaimana cara mereka mengakses informasi tersebut Pak? Kami lewat WhatsApp grup, kemudian di setiap ada momen-momen penting kami selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang profil kebencanaan yang ada di Kabupaten Lebak, supaya masyarakat ikut benar-benar update ya,
karena masyarakat itu sendiri sebetulnya kan yang merasakan gitu. Iya, Jadi kami betul. memetakan ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Jadi kecamatan mana yang memang itu resiko tinggi banjir misalnya, ada kecamatan mana yang memang resiko longsornya tinggi ya. Dan selain dari kegiatan rutin yang kami lakukan, seperti kami juga ada kegiatan kan, ada pelatihan dan simulasi ya terkait dengan kekeringan misalnya kalau di daerah utara, kemudian di selatan terkait dengan gempa bumi dan tsunami itu. Ini juga bagian dari yang kami lakukan sehingga masyarakat itu benar-benar siap, waspada dan tanggap ketika terjadi bencana itu. Jadi bukan kita saja, justru masyarakat yang harus siap sehingga pada saat misalnya terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi tsunami, masyarakat tidak gugup lagi ya. Kalau mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Karena saya selalu katakan bahwa kebencanaan di Lebak ini, bencana di Lebak ini bagaikan kematian. Ya, kita yang hidup ini kan pasti mati. Iya, betul, Ya. betul. Cuma persoalannya kapan bencana itu terjadi kan? Ini yang harus selalu kita update dan selalu siaga menghadapi itu. Oke. Kalau seseorang nih, kalau seseorang tinggal di wilayah yang termasuk kategori resiko tinggi nih, apakah artinya wilayah tersebut itu pasti akan terkena bencana? Kalau secara keilmuan ya. Secara keilmuan Secara keilmuan ya. Oke. Ya. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakatnya harus memahami istilah resiko tinggi ini, Pak? Ya sekarang gini kan, kalau dia misalnya sekarang sudah mengetahui bahwa resiko bencana ini akan terjadi, ya tolonglah masyarakat juga ikut menyadari. Misalnya kalau misalnya tahun ini rumahnya sudah kebanjiran, ya tahun depan jangan diulangi lagi lah, gitu kan. Atau misalnya rumahnya dia ada di tebing ya, ada di tebing jurang gitu ya. Dan memang kan sudah kelihatan secara kasat mata, juga bukan keilmuan saja, secara kasat mata juga sudah kelihatan. Nah ini tolong juga masyarakat ikut menyadarkan dirinya sendiri untuk tidak, ya paling tidak menghindar lah gitu. Terus yang paling penting juga kan begini, ini sudah jelas misalnya masyarakat ini di sini resiko bencananya tinggi, sering terjadi banjir, sering terjadi longsor gitu ya. Jangan memaksakan misalnya pada saat itu musim hujan datang atau musim cuaca ekstrim datang, ya tolonglah jangan diisi dulu, walaupun tidak ada himbauan dari aparat setempat gitu ya, atau petugas yang terkait gitu, karena ya kita kan lebih baik mencegah. Iya, betul. Lebih baik mencegah, menghindar dulu lah itu. Jangan memaksakan untuk terus kita, istilah orang selatan mekekeh lah gitu ya. itu. Oke, jadi sahabat Multatuli, kalau misalkan sudah diketahui ketika memang rumahnya itu sudah ada di tepi tebing atau jurang ya, jangan nambah PR ke BPBD gitu ya. Jadi mendingan mengungsi gitu ya, Pak. Ya iyalah, Nah, menghindar lah gitu. Oke, sahabat Multatuli, dari penjelasan Pak Sukanta, kita bisa memahami bahwa mengenali wilayah tempat tinggal ini bukan sekedar mengetahui alamat kita, tapi juga mengetahui potensi resiko yang ada di sekitar kita. Nah, karena ketika kita tahu resikonya, kita bisa menentukan apa yang harus dipersiapkan. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Lebak berdasarkan data yang dimiliki BPBD, dan kita juga akan membahas satu fenomena yang belakangan cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu aktivitas Gunung Anak Rakatau nih, Pak. Yaitu tetap bersama kami di Radio Multatuli FM di Multatuli Pagi 89 Multatuli FM. Sahabat Multatuli, kita kembali dalam talk show Radio Multatuli FM bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta.
ya. Pak, kita masuk ke data kejadian bencana nih Pak nih. Ya. Jadi menurut informasi BPBD ini terdapat data kejadian bencana tahun 2025 dan data tahun 2026 hingga 5 Agustus nih ya. Kalau kita melihat data tersebut, apa yang paling menarik atau paling perlu menjadi perhatian dari perkembangan kejadian bencana di Lebak dari tahun 2025 ke tahun 2026 Pak? Ya, berdasarkan data yang ada di kami, memang data itu update ya, karena kami memiliki satu petugas BPBD di masing-masing kecamatan. Jadi artinya tidak ada satu kejadian pun yang tidak termonitor oleh kami. Saya melihat dari 2 tahun terakhir ini sampai dengan 2025 sampai dengan 2026, ini kita ada tanah longsor ya, kemudian ada cuaca ekstrim yang mendominasi, kemudian ada banjir, kemudian ada gempa bumi dan kekeringan, kebakaran pemukiman ya, kebakaran rumah ya. Walaupun skalanya bukan kejadian luar biasa, hanya 1, 2, 3 rumah lah yang terjadi setiap kejadian itu. Nah, artinya ini yang harus menjadi fokus kita sebetulnya ya. Oleh karena itu, dari 2 kejadian ini, yang pertama sebelum terjadi karena kesiapan kita memang harus dibuktikan dulu ya. Jujur sampai hari ini kita belum memiliki rencon tentang banjir, tentang longsor, tentang cuaca ekstrim termasuk kekeringan. Kita baru punya rencana kontingensi itu untuk tsunami dan gempa bumi ya. Oleh karena itu, ini bentuk kesiapan kita secara regulasi sebetulnya kan, kehadiran pemerintah daerah dalam menghadapi seperti itu. Nah, karena di rencon itu pasti kan dipertegas siapa harus berbuat apa, jangan sampai kita bingung ketika terjadi terjadi bencana yang tadi mendominasi di Kabupaten Lebak ini. Kita masih gagap lah gitu ya, pembagian tugas seperti apa. Termasuk pada saat kejadian bencana itu terjadi. Kemudian paskanya pun kan ini harus kita pikirkan ya. Pasca terjadinya bencana, artinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana. Nah, sampai dengan hari ini ada banyak rumah-rumah yang terdampak bencana, terutama tadi yang diakibatkan oleh banjir, longsor, cuaca ekstrim ya, yang masih belum tertangani. Masih belum tertangani. Nah, oleh karena itu ini catatan buat kita semua. Dan dari rumah-rumah itu kan ada yang sudah juga menjadi rekomendasi dari Badan Geologi bahwa perkampungan itu kan harus direlokasi misalnya ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua tentu saja, karena BPBD ini bagian dari pemerintah daerah yang concern terhadap soal kebencanaan ini ya. Mohon ini juga jadi fokus kita ke depan. Saya jujur saja ya, kemarin-kemarin ini kan kita juga dihebohkan dengan kejadian bencana yang tahun 2020 yang Lebak Gedong itu yang sampai hari ini kan belum tertangani. Betul. Nah, kita ingin jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Nah, oleh karena itu baik pemerintah daerah, kemudian OVD terkait, termasuk dari masyarakat juga harus menjadi fokus kita terhadap kebencanaan yang ada di Kabupaten Lebak ini.
Oke, ya kalau misalkan membuka data nih ya Pak, ada pada tahun 2025 itu tercatat antara lain 33 kejadian bencana, 88 tanah longsor dan 101 cuaca ekstrim. Sementara pada tahun 2026 hingga 5 Agustus ini tercatat 44 banjir, 99 tanah longsor dan 91 cuaca ekstrim. Lalu apa nih Pak yang bisa kita baca dari angka-angka tersebut? Apakah mungkin ada kecenderungan tertentu yang harus diantisipasi masyarakat Pak? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Pertama, masyarakat harus harus nyatu bener lah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Misalnya ini daerah rawan banjir ya. Nah, tentu kan soal penanggulangan bencana ini kan tidak saja pada saat terjadi bencana. Justru kan yang paling penting ini kan kita melakukan mitigasi ya, upaya pencegahan agar resiko bencana yang terjadi yang dirasakan ketika terjadi bencana itu tidak terlalu tinggi. Itu misalnya contoh, misalnya daerah ini sering terjadi banjir. Penyebab banjirnya itu apa? Itu apakah misalnya ada lahan-lahan kritis yang memang belum tertangani, belum ditanami, atau misalnya perilaku buruk dari masyarakat juga dengan misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian tidak pada tempatnya ya. Ini juga harus menjadi fokus kita. Artinya karena sudah tahu nih banjir ini pasti terjadi nih, longsor ini pasti terjadi. Nah, sebelum terjadi ini yang harus dicari akar penyebabnya itu apa gitu. Jadi, karena kalau tidak dicari akar penyebabnya ya pasti terjadi, terulang lagi. Ini yang coba kita lakukan semenjak saya di BPBD ini. Kita selalu mencari akar permasalahannya. Contoh misalnya di Wonosalam, di daerah Gendulen, itu kan setiap kalau 3 hari saja terjadi banjir, itu pasti kampung itu tergenang. Dan itu tidak akan surut sampai berbulan-bulan kan itu. Ternyata setelah kita lakukan mitigasi ya pantas saja kan tidak ada pembuangan air, tidak ada selokan. Oleh karena itu tahun kemarin 2025 akhir itu ya di awal 2026 itu kita coba usulkan ke pemerintah daerah untuk ada penanganan yang segera supaya di kemudian hari lagi tidak tergenang lagi kan. Kita kan miris ketika misalnya satu kampung tergenang sampai berbulan-bulan ya, sampai 5 bulan sampai 7 bulan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus memang dilakukan mitigasi. Itu yang paling penting itu justru kan karena kita sudah tahu potensi bencana yang ada di kita ini, soal banjir, soal longsor, misalnya soal angin puting beliung ya, cuaca ekstrim ya, minta kesadaran juga. Misalnya ini kan data diakibat oleh cuaca ekstrim ini kan cukup tinggi nih. Di tahun 2025 ada 100 lebih, kemudian ini juga sampai dengan bulan Agustus ini udah 90 lebih kejadiannya. Ya tolonglah masyarakat misalnya yang ada rumahnya itu ada pohon-pohonan yang memang ini ancamannya tinggi ya. Karena banyak sekali kan rumah yang tertimpa pohon kelapa, misalnya tertimpa pohon ini ya. Ini kan perlu ada mitigasi dari awalnya itu ya. Ini yang menurut saya kan paling penting sebelum kesiapan kita sebelum terjadi bencana. Sehingga mitigasi ini kenapa perlu dilakukan? Karena untuk mengurangi resiko ya. Agar terjadi pun gitu kan. Contoh misalnya ini misalnya daerah ini suka longsor saja. Ternyata longsor itu disebabkan karena lahannya misalnya ada yang gundul ya
cobalah diupayakan untuk ada penanaman pohon misalnya, supaya terjadi sehingga ketika terjadi itu pun ya resikonya tidak terlalu tinggi yang dirasakan oleh masyarakat itu. Oke, kemudian ada satu hal yang cukup menarik, yaitu meningkatnya kejadian kekeringan di tahun 2025. Ini tercatat satu kejadian, sementara pada data 2026 ini tercatat 12 kejadian. Apa kondisi ini berkaitan dengan kemarau yang sedang kita hadapi sekarang nih, Pak? Ya, ini sangat berhubungan ya. Sangat berhubungan ya. Sangat berhubungan. Informasi dari BMKG, kalau mungkin di berita-berita kita sering mendengar bahwa ini kan masanya El Nino ya, kondisi El Nino, dan berdampak terhadap situasi kekeringan. Di Kabupaten Lebak sendiri ini potensinya sebetulnya kan kami sudah memetakan itu ada di 22 kecamatan. 22 ya, kecamatan. Dari 28 kecamatan. Tapi sampai dengan hari ini itu ada 15 kecamatan yang sudah terdampak ya. Itu di kekeringan ini. Baik terhadap krisis kekurangan air bersih, kemudian ada dampaknya ada kekeringan kebakaran lahan ya, ada kebakaran rumah juga, termasuk ya gangguan kesehatan. Ini sangat penting juga ini yang dipahami oleh masyarakat ya, dampak dari kekeringan ini, sehingga ya situasi sekarang ini kami juga menghimbau apa sih yang bisa kita lakukan dengan tanpa mengeluarkan modal yang gede misalnya kan, karena ya secara geografis memang Lebak ini kan cukup lumayan luas, ada 28 kecamatan, ada 340 desa dan 5 kelurahan. Oleh karena itu kaitan dengan kekurangan air bersih misalnya, kita juga menghimbau agar masyarakat bisa menghemat air ya. Kemudian kalau masih ada yang perlu disimpan ya disimpan air itu. Kemudian kita juga bisa sama-sama menjaga lingkungan ya, misalnya menghindari pembakaran sampah atau aktivitas yang meningkatkan potensi kebakaran ya. Membuang puntung sembarangan misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan gas LPG juga mohon itu ditertibkan. PLN juga ini kita perlu koordinasi dengan PLN, karena beberapa tempat ini kebakaran ini diakibatkan juga oleh konsleting listrik ya. Ini perlu kerjasama kita semua, dan tentu informasi yang harus selalu kita update dan melaporkan kepada petugas atas kejadian itu. Ini berkaitan dengan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lebak saat ini, sehingga pemerintah Kabupaten Lebak sudah mengeluarkan SK status siaga darurat kekeringan ya, untuk 2 minggu ke belakang, dan insya Allah ini akan diperpanjang ya untuk 2 minggu ke depan, karena situasinya memang sudah semakin meluas ini ya. Walaupun ada hujan, tetap aja dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kekeringan ini lumayan cukup tinggi ya. Buktinya apa? Buktinya masyarakat udah banyak juga yang berkirim surat ke kami untuk suplai air bersih ya. Oke. Nah ini Pak, ada
ada aktivitas yang horor dan bikin mungkin masyarakat Lebak ya sangat khawatir ya. Dan bahkan mungkin bukan hanya masyarakat Lebak ya, mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau nih, Pak. Pada periode 9 Juli sampai 17 Agustus 2026 ini dengan statusnya waspada atau level 2. Oke, bagi masyarakat Lebak khususnya yang berada di wilayah pesisir selatan, sejauh mana Pak aktivitas Gunung Anak Rakatau ini perlu menjadi perhatian? Baik, terima kasih sahabat Multatuli FM. Beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh Komandan Korem Banten ya. Kita melakukan rapat koordinasi di sana dalam rangka kita update dan siap siaga juga dalam rangka menghadapi situasi erupsi Gunung Anak Rakatau ya. Dari 9 hari pengamatan itu kita punya sumbernya dari BPMG, kemudian dari BPBD Provinsi Banten, kemudian juga ada pos pengamanan Gunung Anak Rakatau ya. Dari 9 Juli sampai dengan 17 Agustus ini lumayan ada 50 kali kejadian. 50 ya. Kali. Rata-rata ketinggian ini di atas kurang lebih 400 meter di atas puncak, di atas kawah ya. Itu kemudian yang terendahnya ini rata-rata 100 di atas kawah ya. Di atas kawah. Gitu. Nah, ada juga yang tidak terpantau ini selama 5 kali. Oleh karena itu masyarakat, para nelayan, kemudian wisatawan dihimbau untuk dilarang mendekati anak Gunung Krakatau di radius 5 km. 5 km. Ya. Terutama kalau di Lebak ini mungkin ya, karena pasti ketika ya erupsi anak Gunung Krakatau ini terus-terusan dan ketinggiannya nanti melebihi dari yang sudah, ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat Lebak, terutama yang ada di pesisir selatan gitu. Jadi sahabat Multatuli, dari data yang disampaikan tadi kita bisa melihat bahwa ancaman bencana bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ada banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, dan juga potensi ancaman dari wilayah perairan selatan ya. Dan saat ini salah satu kondisi yang juga sedang dihadapi masyarakat Lebak adalah kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut? Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, kembali lagi di talk show bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta. Pak, kita masuk pada persoalan kekeringan ya Pak ya. Nah, ini dari sumber informasi yang didapat, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan status siaga darurat kekeringan selama 2 minggu dan dapat diperpanjang selama 2 minggu apabila situasinya semakin meningkat. Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan utama pemerintah menetapkan status siaga darurat kekeringan ini, Pak? Ya, bagaimanapun kan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus update, monitor terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat ya. Dengan kondisi yang ada di masyarakat pada saat ini, bagaimana masyarakat sudah ada lahan-lahan pertanian yang terdampak kekeringan, kemudian masyarakat yang sudah susah untuk mendapatkan air bersih ya. Dan ini sudah hampir menyeluruh. Oleh karena itu ya, situasi ini harus disikapi oleh pemerintah daerah. Karena itu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam rangka kita tanggap terhadap situasi yang terjadi hari ini. Itu alasan yang menurut saya perlu disampaikan, karena bagaimanapun kan kewajiban kita itu untuk melindungi segenap warga ya, warga negara ya, sampai yang ada di
pelosok sekalipun. Nah, ini perlu juga kita kan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Paling tidak kita memberikan informasi, kalaupun kita tidak bisa ya berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah secara full ya, secara maksimal, paling tidak apa yang bisa dilakukan oleh kita, oleh aparatur, karena bagaimanapun kita sebagai pelayan masyarakat ini harus benar-benar update terhadap situasi yang dirasakan oleh masyarakat pada hari ini. Oke. Kalau misalkan BPBD bersama instansi terkait ini juga melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak nih ya. Menurut data distribusi air bersih periode Juli sampai 15 Agustus kemarin itu mencapai 382.000 liter ya Pak ya, menjangkau 15 kecamatan, 46 desa dan 13.552 kepala keluarga dan 48.573 jiwa. Kira-kira nih Pak, seperti apa proses penentuan wilayah yang mendapatkan distribusi air bersih Pak? Untuk proses penentuan wilayahnya. Kalau kami berdasarkan basisnya itu berdasarkan surat permohonan. Surat permohonan, oke. Surat permohonan dari aparatur pemerintahan desa, diketuai oleh kecamatan, ya. Tentu ya petugas kami yang ada di BPBD kecamatan juga memonitor soal itu. Jadi mohon maaf kami selalu menyampaikan bahwa kalau memang situasinya sudah sangat darurat, mohon untuk ya berkirim surat, karena itu bagian dari koordinasi kita juga kan, kerjasama kita gitu. Jadi kami tidak melayani yang sifatnya hanya sebatas lisan gitu ya, karena ini kan bisa juga nanti kan dimanipulasi atau disalah guna. Kami menghindari soal itulah gitu. Sehingga basis kami sekali lagi kami berdasarkan surat permohonan dari aparatur pemerintah setempat gitu. Tantangan terbesar BPBD nih Pak dalam memastikan distribusi air bersih bisa tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak bagaimana Pak? Yang pertama jangkauan kita kan tadi secara geografis kita kan cukup lumayan luas lah, betul. Itu. Kemudian tempat pengambilan air ya, dari tempat pengambilan air ke titik distribusi ini juga kan tidak merata, itu sehingga ini kan memerlukan energi yang cukup lumayan besar lah gitu ya, lumayan bersiko gitu. Misalnya kita mengirim air ke kecamatan Cirinten ya, airnya itu kan di Cirinten itu nggak ada tempat pengambilan. Kita harus ngambil misalnya dari Lewi Damar misalnya, kita harus ngambil dari Rangkas ya. Nah itu yang menjadi kendala kami sementara ya. Kami juga jujur saja ya, pada hari ini udah berapa hari tuh, udah 3 hari tangki kendaraan kami yang di ini lagi diservis dulu, sehingga kami bertahan dulu nih untuk tidak melakukan pengiriman. Tapi alhamdulillah kalau tadi yang disampaikan ada 382.000 liter itu yang fokus di BPBD, dan ada pihak eksternal juga yang lain ya, teman-teman relawan, kemudian dari TNI Polri juga ikut membantu ya. Kami dapat informasi PMI saja sudah menyalurkan sebanyak 85.000 liter ya air bersih ya, yang sudah didistribusikan. Belum lagi Brigif 14 Mandala Yuda, kemudian ada juga dari PUPR UPT di Malimping itu yang das di Sawarna Ciliman ya. Hanya jumlahnya saja yang belum kami update ya, itu juga ikut membantu, termasuk teman-teman di Tagana, kemudian dari
Kodim 0603, kemudian dari Kapolda, dari Polres Lebak juga ikut membantu juga dalam rangka memberikan pelayanan pendistribusian air bersih ini. Oke. Kemudian untuk masyarakat yang saat ini belum mengalami kesulitan air, tentu ini bukan berarti bisa bersantai ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sejak sekarang untuk menghemat dan menjaga ketersediaan air Pak? Ya, pertama himbauan kita untuk masyarakat hemat air dan gunakan air sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Makanya kami setiap mengirimkan air itu kan mohon ya Bu ya, misalnya karena kita juga bukan satu desa saja yang meminta, air ini hanya untuk misalnya kebutuhan masak, hanya untuk kebutuhan minum ya, yang benar-benar urgent lah gitu ya. Tapi untuk untuk mandi untuk mandi dan cuci pakaian misalnya, ya tidak dari sini. Karena kalau selamanya misalnya satu desa atau satu kampung itu harus benar disuplai terus ya, waduh kewalahan juga kita gitu ya. Gitu, karena bukan satu kampung, bukan satu desa saja. Yang kedua, kita juga menghimbau agar masyarakat menyimpan, punya cadangan air bersih untuk kebutuhan penting ya tadi yang saya sampaikan. Kemudian tentu ya kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan untuk mencegah gangguan kesehatan, karena dampak kekeringan ini kan tadi sudah saya sampaikan, ada mungkin terjadi gangguan kesehatan ya. Jadi itu sih yang paling penting ya, bersama-sama kita menjaga air, menjaga lingkungan ya, untuk keselamatan kita bersama itu. Oke, sahabat Mulatuli, menghadapi bencana memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja ya. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar, mulai dari menghemat air, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan pastinya, jaga saluran air juga, terus ya sampai mengetahui informasi dan jalur evakuasi pastinya ya. Dan yang menarik dalam materi BPBD juga ada pesan bahwa setelah musim kemarau, masyarakat harus mulai bersiap menghadapi musim penghujan dengan potensi longsor, banjir, cuaca ekstrim, dan pergerakan tanah. Artinya itu adalah kesiapsiagaan ini memang harus dilakukan sepanjang waktu. Kita masuk ke segmen terakhir untuk membahas bagaimana masyarakat bisa benar-benar menjadi bagian dari Lebak Tangguh ya. Jadi Pak, kita sudah berbicara mengenai potensi bencana, data kejadian, aktivitas gunung anak Rakatau hingga kondisi kekeringan dan langkah penanganannya. Sekarang kita ke bagian yang sangat penting, yaitu apa yang bisa dilakukan masyarakat. BPBD ini mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menjaga kebersihan sungai, tidak menyumbat saluran air, serta menghijaukan lagi lahan yang kritis ya. Seberapa besar sebenarnya perilaku masyarakat terhadap lingkungan berpengaruh terhadap resiko bencana, Pak? Ya, terima kasih sahabat Mulatuli FM yang saya banggakan. Kita ada 2 program yang menurut saya sangat positif ya. Kalau di BPBD Banten ini ada program namanya Gemparkan Banten, gerakan membersihkan parit dan selokan ya, kalau di Banten itu. Nah, kita juga BPBD Lebak ada Susulumpetan. Susulumpetan ini singkatan dari susur sungai dan selokan mampet demi keamanan dan kenyamanan kita. Nah, sehingga saya mengapresiasi ya kegiatan Jumat bersih yang sudah dilakukan aktif, terutama di OPD yang ada di Kabupaten Lebak, dan ini juga di kecamatan-kecamatan saya lihat ya ini bagian yang mudah ya, tidak terlalu memerlukan modal yang gede ya, hanya memang kita perlu memberikan pemahaman, mengajak kepada masyarakat, tapi tidak hanya sebatas dengan lisan saja. Ya, kita harus
mempraktekannya. Oleh karena itu saya berterima kasih juga pada Pak Bupati Lebak karena surat edarannya terkait dengan kegiatan rutin Jumat bersih. Ini saya kira bagian yang penting yang harus selalu kita rutinitas ini kita lakukan ya. Karena selain tadi soal kita menyuarakan lagi soal kegotong royongan, yang paling penting tadi itu bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian selokan-selokan yang tersumbat juga, karena terutama di wilayah Kecamatan Akas Bitung ini ya, dari beberapa kejadian banjir ini kan penyebabnya adalah sampah selokannya yang sampah yang tidak teratur pembuangannya, kemudian selokannya yang mampet. Ya itulah kenapa kami berinisiasi ada kegiatan susur sungai dan selokan mampet itu ya. Ini kan bagian dari mitigasi kita juga ya itu. Kemudian kaitan dengan sungai tadi sudah disampaikan ya, kita harus berperilaku memperlakukan sungai itu sebagai makhluk yang harus kita hormati karena itu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kan. Termasuk hutan itu, makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai gitu ya. Nah, ini kan banyak sungai-sungai yang kita sempat turun dari Sabagi ya sampai kita ke naik di Salahauri itu ya, memang kita kerjasama dengan LH, kita susur sungai di sana. Ternyata memang ya ada hal-hal yang harus kita perbaiki, terutama tadi itu perilaku untuk membuang sampah sembarangan ke sungai ya, yang mungkin ya ke depan ini kan tidak boleh kita lakukan lagi lah, karena itu bagian dari mitigasi kita ya, kesiapan kita menghadapi. Alhamdulillah sekarang kan Rangkas Bitung ini dengan adanya Karian itu ya, Waduk Karian ya. Waduk Karian. Ya, hanya ada beberapa tempat saja sih, beberapa kampung yang masih suka kebanjiran, itu tadi yang diakibatkan oleh tersumbatnya aliran sungai di selokan dan di sungai dan selokan itu ya. Pak, ini kan kita masih di musim kemarau nih Pak ya. Nah, setelah musim kemarau pasti akan memasuki musim penghujan. Kira-kira nih apa saja yang harus mulai dipersiapkan masyarakat dari sekarang agar tidak panik ketika banjir, longsor atau cuaca ekstrim terjadi nih Pak? Ya, dipastikan itu kan sekarang ini faktanya kan di Lebak ini kalau kemarau kita kekurangan air bersih. Ya. Betul. Kondisi tanah sekarang ini banyak yang pecah-pecah, banyak yang yang retak itu ya. Ketika musim penghujan turun dengan intensitas yang tinggi, itu pastikan itu akan terjadi banjir dan terjadi longsor. Itu tadi yang bisa kita lakukan, itu titik-titik mana sih yang memang ini akan berdampak resiko tinggi dari kejadian banjir dan longsor yang akan terjadi ya. Itu oleh karena itu harus dicari penyebabnya ya. Kalau memang belum mampu, misalnya ini pasti akan terjadi banjir ya, itu tadi kita kan harus menghindar sebelum terjadi lah gitu ya. Kalau misalnya ketika ada tanda-tanda ini mau terjadi hujan yang berkepanjangan, ini pasti akan terjadi longsor dan banjir, tentu masyarakat kan harus waspada ya. Tentunya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu selalu pantau informasi yang resmi, kemudian kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya penting ya, misalnya disiapkan dalam satu tas tempat tertentu yang ketika terjadi itu kan mudah untuk kita bawa lah gitu ya. Kalau misalnya
banjir, kemudian longsor, terpaksa kita misalnya belum bisa pindah dari sana, tentu kita kan harus tahu juga jalur evakuasi kemana kita harus menyelamatkan diri ya. Betul. Itu paling tidak itu yang harus kita itu ya, tentu yang paling penting ya tingkatkan kewaspadaan kita di lingkungan masing-masing ya. Insya Allah kalau kita terus waspada ya pada saat terjadi kita tidak terlalu gugup, walaupun ya di beberapa pengalaman ya tetap aja gugup pasti ada. Paling tidak kan masyarakat boleh gugup, tapi ya petugas, para relawan yang itu yang tidak boleh gugup. Iya. Ya kalau gugup semua kan waduh bahaya juga gitu ya. Repot, Pak. Oke, sebelum kita tutup perbincangan hari ini, tentu mungkin ada satu hal yang ingin kita dengar ya, dan mendengarkan langsung dari Kepala BPBD. Pesan, harapan, sekaligus ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, Pak, agar kita bisa bersama-sama nih mewujudkan Lebak yang tangguh bencana, masyarakat yang aman, dan lingkungan yang pastinya ingin tetap terjaga, Pak. Baik, pertama ya bersama kita siap, kita tangguh, dan kita tanggap menghadapi bencana agar kita bisa selamat lah dari ancaman itu. Yang pertama mungkin untuk OPD terkait ya, kami mohon untuk bersinergi dalam penanganan kebencanaan. Ya. Artinya tidak mengedepankan ego masing-masing lah gitu. Karena soal bencana ini kan tidak bisa hanya bisa diatasi oleh satu OPD saja. Gitu. Terutama yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Lebak diharapkan untuk dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Kemudian untuk para pihak, ada TNI, ada Polri, ya ada dunia usaha termasuk masyarakat, diharapkan juga untuk dapat berkolaborasi dalam rangka menghadapi kebencanaan, baik itu pra bencana, sebelum bencana ya, tadi kita melakukan mitigasi, kemudian saat terjadi bencana, dan pasca bencana itu terjadi ya. Itu kemudian yang lain-lainnya ya, kita jujur saja ya, kita perlu juga early warning system ya. Kita sangat butuh sekali nih EWS tsunami, EWS longsor, EWS banjir. Sudah kita upayakan untuk dimintakan ke BNPB, ke pemerintah pusat, agar paling tidak ada peringatan dini lah sebelum kejadian bencana itu terjadi, terutama untuk yang memang resiko bencananya cukup tinggi di Kabupaten Lebak. Tadi yang saya sampaikan ada longsor, banjir, kemudian tsunami ya. Nah, termasuk kita juga sudah mengusulkan bagaimana kita memiliki rencana kontingensi ya. Tidak hanya untuk tsunami saja, tapi untuk semua jenis kebencanaan yang memang terjadi di Kabupaten Lebak. Untuk kita semua, untuk masyarakat Kabupaten Lebak khususnya masyarakat Provinsi Banten, mari kita bangun kolaborasi yang kuat untuk Lebak yang tangguh dalam rangka menghadapi bencana ya. Tetap aman, kita menghadapi kekeringan ya, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama hemat air ya. Kemudian tampung air hujan ya. Kalau lagi ada hujan, karena belakangan ini kan ada terjadi hujan lokal ya di beberapa kampung, beberapa desa. Kemudian jaga sumber air. Ini juga sangat penting ya. Jaga kebersihan sumur, kebersihan mata air dan saluran air dari pencemaran. Hijaukan lingkungan, karena dengan menanam pohon dan menjaga vegetasi untuk menjadi cadangan air tanah. Bersama kita bisa, gotong royong dan peduli lingkungan adalah kunci menghadapi kekeringan.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kekeringan dapat terjadi kapan saja, tapi mari kita waspada, kita hemat dan kita bijak dalam menggunakan air demi kehidupan kita bersama. Oke Pak, ada call center yang bisa dihubungi Pak untuk BPBD sendiri? Ada Pusdalop Kabupaten Lebak ya. Pusdalop Kabupaten Lebak. Oke. Pusdalop Kabupaten Lebak yang bisa dihubungi. Jadi nanti biar mungkin masyarakat Kabupaten Lebak juga tidak wah ini harus menghubungi kemana? Saya kira udah masyarakat udah sering kali kami beri informasi terkait dengan Pusdalop, karena kalau di BPBD ini kita kan ada Pusdalop, jadi semua informasi ya itu masuk di Pusdalop dan itu kita ngeling juga ke BPBD provinsi dan ke BNPB. Oke. Jadi sahabat Mulut TV nanti bisa kamu cari untuk call centernya, dan yang mungkin sekarang kamu lagi main di IG, kamu bisa cari di IG juga ya Pak ya informasinya. Terus juga di apa lagi di ada websitenya BPBD ada. Oke. Nah kamu cari di websitenya BPBD Kabupaten Lebak ya. Terima kasih banyak Pak Sukanto atas waktu, informasi dan juga edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan kepada sahabat Multatuli hari ini. Dan sahabat Multatuli, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa bencana memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi ya. Caranya adalah dimulai dari hal-hal sederhana, mengenali resiko di lingkungan tempat tinggal kita, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat dan menjaga sumber air. Lalu jangan lupa untuk mengikuti informasi resmi ya, mengetahui jalur evakuasi juga itu penting, dan yang paling penting lagi adalah tidak menunggu bencana terjadi baru kemudian bersiap, karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama kita wujudkan Lebak yang tangguh, masyarakat yang aman, dan lingkungan yang tetap lestari. Saya Nafis Tabrani pamit undur diri, tetap siap, waspada, dan tanggap. Lebak tangguh, masyarakat aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.